Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini merupakan penjelasan untuk pengerjaan modul 5, yaitu terkait survei traffic counting pada persimpangan ya. Jadi setelah kemarin di modul 4 itu merupakan survei traffic counting pada ruas jalan, di modul 5 ini merupakan traffic counting pada persimpangan ya. Nah, secara garis besar mungkin sama, yaitu kita menggunakan data TC dan berkaitan dengan volume lalu lintas. Yang membedakan adalah lokasinya. Kalau kemarin itu ada di ruas, sekarang ada di persimpangan. Dan tentunya karena kita sekarang ada di persimpangan, maka nantinya untuk volume kendaraan itu akan terpengaruh oleh beberapa jenis pergerakan yang ada di persimpangan. Baik, kita mulai untuk pembahasan modul 5 ya. Seperti sebelumnya, di setiap modul pasti ada tujuan, peralatan, proses survei, evaluasi ya. Untuk tujuan silahkan nanti dibaca sendiri. Lalu untuk peralatan, nah silahkan teman-teman isikan peralatan apa saja yang digunakan dalam survei kemarin ya. Lalu untuk proses survei, teman-teman harus menguraikan proses survei traffic counting pada simpang itu seperti apa. Dimulai dari apa sampai mendapatkan data apa saja, silahkan ditulis di sini ya. Yang berikutnya yaitu evaluasi. Nah, untuk modul 5 ini evaluasi ada 3 nomor ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang nomor 1 yaitu ada berapa macam pergerakan lalu lintas di simpang. Sebutkan dan lengkapi dengan gambar. Oke. Jadi untuk nomor 1 ini ada 2 poin jawaban. Kalian menyebutkan macam-macam pergerakan lalu lintas yang ada di simpang ya. Ini bukan terkait dengan lokasi kalian ya, tapi simpang secara garis besar, secara umum. Simpang secara umum itu ada apa saja pergerakan yang terjadi. Nah, silahkan teman-teman sebutkan semua dan juga dilengkapi dengan sketsa gambar. Nah, untuk gambarnya ini berupa sketsa, bukan CAD ya, tapi berupa sketsa. Nanti silahkan di sketsa pakai pensil atau ballpoint silahkan ya. Nah, diusahakan untuk gambarnya itu rapi dan bisa dimengerti seperti itu. Oke, itu jadi untuk nomor 1 ada 2 poin jawaban. Kalian menyebutkan pergerakan lalu lintas di simpang dan juga membuat sketsa gambarnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu bagaimana mengolah arus lalu lintas di simpang. Berikan contoh proses perhitungannya. Nah, di nomor 2 ini kita mulai masuk ke perhitungan ya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk melakukan analisa perhitungan di modul 5 kita juga menggunakan bantuan Excel. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini sudah saya tuliskan secara garis besarnya ya, secara umum. Nah, langkah yang pertama yaitu merekap semua data TC di simpang yang terdiri dari 4 approach ya. Untuk yang 4 lengan 4 approach, untuk yang 3 lengan 3 approach. Nah, sebelumnya lokasinya ada di mana? Nah, lagi-lagi untuk setiap kelompok, untuk lokasinya itu nanti silahkan lihat di distribusi analisis ya. Distribusi analisis yang sudah di-upload di Google Drive, silahkan nanti bisa dilihat di sana. Nah, ada satu catatan ya teman-teman ya. Mungkin di Google Drive ini belum ada. Untuk yang mendapatkan distribusi analisis di simpang Tugu Lilin, nanti di Tugu Lilin itu akan dibagi menjadi 2 ya, yaitu Tugu Lilin 1 dan Tugu Lilin 2. Jadi nanti satu lokasi Tugu Lilin itu ada 2 simpang yang masing-masing nanti ada 3 lengan. Nah, untuk pembagiannya nanti silahkan kalian koordinasi dengan asisten ya, apakah kelompok kalian akan dapat Tugu Lilin 1 atau Tugu Lilin 2. Nah, kalau kita perhatikan kan di distribusi analisis ini bagi yang mendapatkan simpang Tugu Lilin dia keterangannya hanya simpang Tugu Lilin saja kan, tidak simpang Tugu Lilin 1 atau Tugu Lilin 2. Nah, nanti silahkan kalian koordinasi dengan asisten terkait pembagiannya, apakah kalian mendapatkan Tugu Lilin 1 atau Tugu Lilin 2, seperti itu ya.
Nah, nanti untuk distribusi analisisnya silahkan dicari di sini ya, di distribusi analisis di di spreadsheet Google Drive ini. Nah, setelah ketemu seperti biasa, misalkan ini kelompok 9 ya, saya kasih contoh misalkan dia dapat tugu lilin 2. Nah, ini misalkan ya sebagai contoh, misalkan kelompok 9 dapat tugu lilin 2. Nah, setelah kalian menemukan lokasi seperti biasa kalian lari ke distribusi tugas kemarin. Nah, silakan dicari untuk tugu lilin 2 itu data TC-nya kodenya yang apa saja ya. Ini ya. Tugu lilin 2 ada 3 lengan ya. Ada Jalan Joko Tingkir di approach selatan, Jalan Dr. Rajiman approach timur, dan Jalan Slamet Riyadi di approach barat. Nah, silahkan ya kalian cek untuk kode kode TC-nya kemarin itu nomor berapa saja. Nah, setelah itu baru kalian cari di Google Drive di mana ya? Nah, ini pengumpulan data survei, lokasinya Pasaran Joge, maaf ya. Lokasinya adalah Tugu Lilin di TC Simpang. Nah, tadi TC berapa saja? Silahkan dicari ya. Misalkan tadi Tugu Lilin 2 ada TC 13 sampai 24. Nah, berarti kalian nanti download untuk TC 13 sampai dengan TC 24. Nah, untuk sesinya gimana? Nah, untuk sesinya sama seperti di modul sebelumnya ya. Jadi untuk TC Simpang nanti kalian juga menghitung 2 sesi ya, baik yang pagi maupun yang siang. Nah, jadi sama untuk yang harus di-download itu TC yang sesi pagi dan sesi siang. Misalkan tadi TC 13 sampai 24. Nah, berarti yang di-download yang 13 sampai 24 yang pagi dan 13 sampai 24 yang siang. Gitu ya. Nah, tapi sebagai contoh di sini akan saya berikan untuk satu sesi saja ya, yaitu yang pagi. Nanti untuk yang siang silahkan menyesuaikan sendiri. Pada intinya langkahnya itu sama, perhitungannya sama, yang membedakan adalah datanya, gitu ya. Oke, setelah kalian download semuanya, kalian bisa merekap ya. Tadi untuk langkahnya yaitu rekap semua data TC di simpang tersebut ya. Ini kalau 4 approach ya berarti ada selatan, utara, barat, timur dengan semua jenis kendaraan untuk semua pergerakan ya ini ya. Nah, kalau 3 approach ya berarti nanti menyesuaikan. Kalau tadi Tugu Lilin mana ya? Tugu Lilin 2 ya. Tugu Lilin 2 itu berarti ada approach selatan, timur, barat. Nah, utaranya nggak ada. Berarti silahkan menyesuaikan saja. Nah, ini untuk semua pergerakan dan semua jenis kendaraan. Nanti silahkan. Kalau sudah, teman-teman bisa boleh membuat Excel baru. Di situ nanti silahkan kalian masukkan semuanya data hasil dari survei kemarin. Nanti silahkan direkap. Dan di sini kalau saya mencontohkan itu yang pertama itu saya rekap berdasarkan masing-masing approach ya. Ini saya contohkan di Tugu Lilin 2. Di sini saya rekap berdasarkan approach. Di approach timur itu ada pergerakan LT dan juga ada pergerakan ST. LT itu belok kiri, ST pergerakan lurus ya. Untuk jenis kendaraannya kesemuanya ya, mulai dari MP, KS, bus besar, truk besar, dan juga sepeda motor maupun kendaraan tidak bermotor. Nah, di sini silahkan teman-teman rekap semuanya dari semua approach ya. Dari approach timur, approach selatan, approach barat, kesemuanya jangan sampai ada yang terlewat. Gitu. Itu untuk rekapitulasi atau rekap seluruh data yang kalian gunakan ya. Lalu untuk langkah yang berikutnya, kalau di sini saya buat sheet rekapitulasi berisi tabel hasil penjumlahan semua kendaraan pada masing-masing approach, masing-masing pergerakan, masing-masing jenis kendaraan, dan masing-masing interval. Oke, kita masuk kembali ke Excel. Nah, jadi selanjutnya itu ada rekapitulasi ini ya. Di sini saya namakan rekapitulasi saja karena di sini nanti kalian merekap dari masing-masing ini ya. Nah, di sheet rekapitulasi ini nanti menyesuaikan ya untuk tabelnya.
Jadi setiap tabel itu dari masing-masing approach ya. Kalau misalkan 3 lengan berarti nanti ada 3 tabel ya. Misalkan ini Tugu Lilin 2, dia kan ada 3 approach. Tadi ada approach selatan, ada approach barat, ada approach timur. Nah, buat nanti yang mungkin 4 approach berarti silahkan ditambahkan sendiri ya. Berarti ada approach selatan, barat, utara, timur gitu ya. Dan juga untuk pergerakannya ini, di sini kan ada LT, RT, ST. Nah, ini juga menyesuaikan dari data yang ada. Misalkan kalau hanya 3 approach ya, pergerakannya mungkin hanya ada 2 ya, ada 2 atau belok kiri, belok kanan, atau belok kanan lurus, atau belok kiri lurus. Nah, sedangkan kalau pergerakannya ada yang lebih dari itu ya nanti silahkan kalian menyesuaikan sendiri ya. Biasanya kalau yang 3 approach itu hanya 2 pergerakan saja, tapi kalau yang 4 approach itu pergerakannya lengkap ya. Ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, ada yang lurus. Nah, nanti tabelnya jadi menyesuaikan dari masing-masing data yang ada gitu teman-teman ya. Nah, nanti silahkan juga dibuat kopnya, lalu ada data-data di atasnya, lokasi simpang di mana, kode pendekat simpang, surveyor, cuaca, dan seterusnya. Oke, untuk berikutnya yaitu ini ya, di tabel ini, di tabel ini saya jelaskan dulu. Di bagian kolom sebelah kiri sendiri ada interval waktunya. Di sini saya contohkan pagi berarti 6.00 sampai 8.00. Nah, kalau siang ya nanti silahkan menyesuaikan dari pukul 12.30 hingga 14.30 ya kalau tidak salah ya. Lalu untuk kendaraan, nah kendaraan ini di bawahnya itu ada selatan. Nah, selatan ini berarti approach selatan. Nah, dalam kurung LT, dalam kurung RT, dalam kurung ST ini berarti pergerakan dari selatan yang kemana gitu ya. Misalkan selatan dalam kurung LT berarti ini pergerakan dari approach selatan yang belok kiri. Kalau selatan dalam kurung RT berarti dari selatan yang belok kanan gitu ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan sendiri untuk yang seterusnya. Lalu di bawahnya ada MP, KS, BB, TB, SM, KTB. Nah, ini semua adalah setiap jenis kendaraan yang kalian survei kemarin ya, dan kategori jenis kendaraan ini berdasarkan PKJI 2023. Kalau MKJI dia hanya LV, HV, MC, dan UM ya. Kalau di sini lebih banyak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk pengisian tabel ini. Nah, tabel ini tuh pengisiannya adalah rekapitulasi dari masing-masing ini tadi ya. Dari masing-masing approach, masing-masing jenis kendaraan, dan masing-masing interval ya. Sebagai contoh ya, misalkan ini saya buatkan untuk interval yang pertama ini saya hapus dulu ya. Oke. Jadi untuk pengisiannya kalian bisa memakai zoom seperti biasa, lalu lari ke mana? Di sini approach selatan. Nah, silahkan diperhatikan approach selatan yang pergerakan belok kiri. Jadi cari ke sheet yang tadi approach selatan, dicari untuk yang pergerakan belok kiri. Nah, tadi kendaraannya apa? Kendaraannya MP. Kendaraannya MP nanti silahkan ini dijumlah semua ya. Jadi 33 ditambah 2 ditambah 1 ini ya. Jadi yang MP ini dijumlah semua gitu teman-teman. Nah, lalu untuk yang KS sama saja. Nanti tinggal di sum lalu dijumlahkan semua. Yang BB juga sama ya. Bus besar, lalu untuk yang truk besar. Lalu untuk yang sepeda motor, nah sepeda motor ini di sini ya untuk apa namanya formulirnya ya yang berbeda dari sebelumnya. Sepeda motor nanti juga silahkan dijumlahkan semua. Nah,
Untuk kendaraan tidak bermotor di sini saya menjumlahkan ya, namun sebenarnya nanti ketika perhitungan untuk kendaraan tidak bermotor ini tidak dimasukkan ya teman-teman ya. Tapi di sini saya masukkan saja karena barangkali nanti akan digunakan di modul 9. Nah, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut ya. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, jadi untuk, pengisiannya kurang lebih seperti itu ya tadi, dari mulai mobil penumpang silahkan direkapitulasi ya. Nah, yang harus ditekankan adalah kalian harus teliti dalam, merekapitulasi ya, karena di beberapa kasus itu biasanya itu salah antara jenis kendaraannya. Harusnya di sini MP, tapi yang dari sini yang dijumlahkan itu, misalkan jadi KS gitu ya. Atau mungkin biasanya kesalahan yang lain itu dari ini, pergerakannya ya. Di sini, approach selatan yang LT. Nah, bisa jadi kesalahannya itu dari sini. Misalkan yang diminta LT tapi nanti yang di sini ngelingnya yang ke RT. Nah, ini bisa juga ya. Jadi hati-hati nanti ketika kalian menjumlahkan, dicek benar-benar harus dicek untuk pergerakannya ini apakah sudah betul atau belum, ngelingnya sudah pas atau belum ya. Nanti silahkan di cek sedikit demi sedikit ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Karena data kita juga, cukup banyak, jadi ngeceknya harus, sedikit demi sedikit ya. Gitu nanti silahkan di, eee, rekapitulasi semua untuk, setiap pergerakan dalam satu approach dan semua approach ya. Nanti silahkan untuk yang approach lain itu caranya sama, yang membedakan hanya, dia nanti ngelingnya kemana gitu ya. Untuk yang barat nanti juga ke barat, untuk yang timur nanti juga ke timur. Nah, itu untuk, proses pengisian dari sheet rekapitulasi ya. Yang berikutnya, buat sheet volume berisi tabel penjumlahan semua jenis kendaraan pada masing-masing approach, masing-masing pergerakan, dan masing-masing interval. Oke. Nah, di sini ada sheet volume ya. Kalau di sini saya namakan sheet volume. Nah, di sheet volume ini nanti ada kurang lebihnya ada dua tabel, ada tabel flow rate kendaraan 15 dan volume kendaraan per jam ya. Nah, nanti juga silakan dibuat untuk kopnya dan juga ini ya data-data di atas ini. Nah, untuk tabel di sini nanti sama seperti yang tadi ya. Dia menyesuaikan dengan data yang ada. Misalkan di simpang 3 approach atau 3 lengan, berarti cuman ada 3 lengan di sini ya yang dituliskan. Tapi kalau misalkan ada 4 lengan berarti nanti ditambahkan di sini ya. Ini berarti yang belum ada yaitu utara ya. Berarti nanti kalau teman-teman dapatnya simpang 4 lengan ya berarti nanti ditambahkan sendiri seperti itu ya. Sama seperti yang ini tadi ya. Jadi ini menyesuaikan juga, termasuk pergerakannya juga menyesuaikan ya karena ini 3 lengan jadi pergerakannya mungkin hanya ada 2. Tapi kalau misalkan ada 4 lengan, simpang 4 lengan nanti pergerakannya mungkin ada 3 ya di setiap approach-nya ya. Ada LT, ST, RT. Jadi nanti silahkan ditambahkan sendiri. Oke, untuk pengisian yang tabel pertama, ini ada interval waktu, lalu ada ini ya pergerakan dari setiap lengan atau setiap approach-nya. Nah, ini merupakan penjumlahan dari semua jenis kendaraan dari masing-masing interval dari masing-masing approach ya. Jadi misalkan di sini selatan LT. Nah, di sini kalian tinggal memakai rumus sum, ngelingnya ke sheet rekapitulasi tadi ya. Nah, silakan dijumlah untuk yang ini. Selatan LT di interval pertama, berarti ada di ini 600 615 untuk yang MP, KS, BB, TB sampai ke SM ya. Nah, untuk KTB tidak diikutkan ya teman-teman. Ingat ya, untuk KTB sementara tidak diikutkan di penjumlahan ini ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita fokus ke sini dulu. Nah, gitu ya. Jadi untuk penjumlahannya
silahkan nanti di-linkkan ke setiap jenis pergerakannya ya. Untuk yang RT juga sama. Ini saya contohkan lagi untuk yang ST dari barat. Berarti zoom, kita ke rekapitulasi, kita cari yang barat, yang ST. Nah, di sini di interval pertama berarti mulai dari MP sampai ke SM. Nah, seperti itu ya. Nah, silahkan nanti lakukan semuanya untuk keseluruhan ini. Ngelinknya caranya sama, hanya membedakan nanti kalian ngelinknya ke mana gitu ya. Oke, untuk yang kedua, tabel yang kedua di sini merupakan penjumlahan dari data per 15 menit ini ya. Jadi untuk tabel yang kedua ini itu dia nanti kita akan menghitung volume dalam kendaraan per jam. Nah, caranya gimana? Caranya kalian menjumlahkan 4 interval dari yang sudah ada di atas. Sebagai contoh, misalkan di selatan LT 600 sampai 700, berarti kita pakai zoom lalu menjumlahkan ini ya. Nah, 600 sampai 700 gitu. Terus ini misalkan RT Barat pukul 6.30 sampai pukul 7.30. Berarti kita cari ya RT Barat pukul 6.30 mana? 6.30 mulainya dari sini, 6.30 sampai 7.30. Nah, 7.30 berakhirnya di sini. Berarti ada 4 interval ya. Gitu. Nah, kalau sudah nanti lakukan keseluruhannya ini ya. Baru setelah itu di kolom paling kanan itu merupakan penjumlahan dari keseluruhan ini di masing-masing per jam ya. Jadi menjumlahkannya dengan cara zoom ke samping ya, menjumlahkan ke samping di setiap 1 jam. Misalkan yang pertama ini saya jumlahkan pakai zoom, dijumlahkan ke kanan ya. Gitu. Nah, nanti silakan lakukan untuk interval-interval yang berikutnya gitu. Nah, setelah ketemu untuk yang tabel paling kanan, untuk yang kolom paling kanan ini, barulah kalian nanti di bawah sini kalian tulis keterangan peak volumenya itu ada di interval yang berapa. Nah, kebetulan di sini peak volume saya itu ada di pukul 6.30 sampai 7.30 dengan volume 8.207 kendaraan per jam. Nah, nanti di bawahnya juga silahkan ditulis keterangan peak hour posisinya ada di mana, pukul berapa, 6.30 sampai 7.30 gitu teman-teman. Oke ya, jadi ini untuk pengolahan data di nomor 2 atau di traffic counting simpang. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dikalikan dengan EMP? Padahal di modul 4 kemarin itu dikalikan dengan EMP. Nah, jawabannya adalah untuk di modul 5 ini untuk sementara tidak dikalikan dengan EMP terlebih dahulu. Nah, nanti dikalikan EMP-nya kapan? Dikalikan EMP-nya itu nanti ketika kalian mengerjakan modul 9. Nah, jadi perlu saya tekankan lagi untuk perhitungan di modul 5 ini nanti akan kalian gunakan di perhitungan modul 9 ya. Jadi harap hati-hati, diteliti sedikit demi sedikit, jangan sampai ada kesalahan ya. Karena nanti kalau misalkan ada kesalahan nanti bisa jadi juga di modul 9 kalian akan datanya itu apa ya, istilahnya kurang masuk akal gitu loh. Nah, ini untuk perhitungan di Excel untuk menjawab nomor 2 ya. Lalu untuk yang nomor 3, bentar ya. Yaitu bagaimana menentukan jam puncak pada simpang, gambarkan distribusi volume lalu lintas tiap pergerakan di simpang pada jam puncak yang Anda peroleh. Nah, jadi untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini sebenarnya saling berkaitan ya. Oh ya, maaf ya, tadi saya lupa ya. Untuk nomor 2 tadi ada 2 poin jawabannya. Yaitu kalian menuliskan cara menentukannya berupa langkah. Maaf, ada 3 poin jawabannya.
Oh, ada dua, benar, maaf, ada dua. Ada dua poin jawaban, yaitu yang pertama kalian menentukan langkahnya, kalian menuliskan langkah perhitungannya dan menuliskan contoh perhitungannya. Nah, lalu untuk yang nomor 3 ini sebenarnya berkaitan dengan yang nomor 2 tadi. Nomor 3 ini nanti kalian menuliskan langkah bagaimana menentukan jam puncak pada simpang dan juga menggambarkan distribusi volume lalu lintas di simpang dengan gambar cat ya. Jadi kalau nomor 2 itu langkah yang kalian tulis itu adalah langkah menentukan langkah cara mengolah datanya itu seperti apa ya. Mulai dari tadi merekapitulasi, lalu menjumlahkan sampai ketemu data per jam gitu ya. Nah, baru nanti di modul 3 mungkin kalian menuliskan langkahnya itu bisa bersambung dari nomor 2 ya. Misalkan penulisannya adalah dengan cara seperti ini, kalian membuat kalimat berdasarkan langkah nomor 2 untuk menentukan jam puncak, maka harus dilakukan bla 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 dan seterusnya gitu ya. Jadi nomor 3 ini bagaimana menentukan jam puncaknya pada simpang, seperti itu teman-teman. Lalu selain kalian menuliskan langkahnya, kalian juga harus menggambarkan distribusi volume lalu lintas pergerakan di simpang pada jam puncak yang Anda peroleh. Nah, untuk gambar nomor 3 ini nanti kalian menggunakan cat. Nah, gambar cat-nya itu tidak harus presisi atau sesuai dengan seperti yang ada di modul 2 kemarin ya. Jadi kalian boleh menggambarkan simpang ya seperti ini ya. Ini sebagai contoh ada simpang Patlengan. Nah, nanti silahkan nanti di sini bisa dibuat juga untuk zebra cross-nya ya sebagai pemisah, sebagai biar jelas aja gambarnya. Nah, tadi kalian juga diminta untuk ini ya, gambarkan distribusi volume lalu lintas pada pergerakan jam simpangnya. Jadi nanti di sini, jadi nanti selain kalian menggambarkan simpang, kalian juga harus menuliskan ini ya. Ini itu apa? Ini itu adalah arus lalu lintas di jam puncak ya. Nah, kebetulan di contoh gambar ini saya ambilkan dari tahun kemarin yang masih mengacu ke MKJI ya. MKJI itu untuk kendaraannya itu ada MC, LV, HV, UM. Nah, kalau di PKJI kalian berarti nanti di sini ada ini yang KS, MP, BB, TB, SM gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kalau kita pakai PKJI berarti nanti ada KS, MP, BB, TB, SM gitu ya. Nah, silakan nanti dituliskan di sini. Nah, untuk yang 174 ini apa? 174 ini adalah volume MC. MC itu sepeda motor ya, volume sepeda motor yang belok ke kanan. Nah, 147 volume sepeda motor yang lurus. 93 volume sepeda motor yang belok kiri. Nah, cara menentukan angka-angka ini gimana? Nah, cara menentukan angka-angka ini kalau saya itu biasanya saya buat ini ya. Saya buat sheet baru lagi. Di sini hampir sama di sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini itu penjumlahan dalam 1 jam, tapi ini berdasarkan masing-masing jenis kendaraan ya. Kalau di sheet sebelumnya tadi penjumlahan 1 jam dari semua jenis kendaraan. Tapi kalau ini itu masing-masing jenis kendaraan ya. Jadi saya pisahkan berdasarkan masing-masing jenis kendaraan. Nah, untuk caranya sebenarnya juga sama. Caranya kalian tinggal menjumlahkan 4 interval dari data rekapitulasi D16. Oke, dari data ini ya. Jadi data ini nanti kalian tinggal jumlahkan saja 4 interval untuk mendapatkan volume 1 jam ya. Kalau 600 berarti sampai 700, 615 sampai 715 gitu ya. Dan seterusnya sampai 800. Nah, ini sebenarnya caranya sama, yang membedakan hanyalah kalau di sini ini saya buat masing-masing jenis kendaraan gitu. Nah, kenapa saya buat masing-masing jenis kendaraan? Biar nanti saya bisa menuliskan di sini itu lebih mudah karena kan ini masing-masing jenis kendaraan dan masing-masing pergerakan ya. Nah, setelah kalian mendapatkan ini semua, kalian menghitung ini semua, barulah nanti kalian cari tadi jam puncak teman-teman itu ada di posisi mana. Misalkan ada di 6.30 sampai 7.30, berarti silakan kalian
ini ya, kalian highlight atau kalian apa silahkan. Nah, data inilah nanti yang akan kalian masukkan ke sini ya, gitu. Misalkan ini MC-nya nggak saja SM ya atau sepeda motor ya. MC yang dari kalau kanan itu ini barat ya. Maaf, kalau kanan itu biasanya timur ya. Kalau kanan itu timur, berarti sepeda motor dari timur yang lurus ya, katakanlah lurus. Berarti nanti kalian cari yang dari timur itu lurus sepeda motor itu ada berapa? 170. Nah, nanti berarti 170. Nanti silakan kalian tuliskan di sini gitu. Begitu juga untuk pergerakan-pergerakan yang lainnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu ya untuk penjelasan terkait modul 5. Nah, selanjutnya ini akan saya sampaikan sedikit ya. Untuk KTB ini nanti tidak perlu dihitung dulu dalam pengerjaan modul 5 ini. Tapi kalau misalkan, KTB ini nanti bisa kalian hitung ya. Bisa kalian hitung tapi tidak perlu dijumlahkan di sini. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena nanti KTB ini masuknya di modul 9 itu nanti ada tempatnya sendiri gitu teman-teman. Jadi lagi-lagi ya, analisa modul 5 ini nanti akan kalian gunakan di modul 9 gitu. Nah, kenapa KTB tidak dimasukkan? Karena nanti ada tempatnya sendiri di modul 9 gitu. Jadi MP sampai SM ini kalian jumlahkan semuanya ya. Kalian hitung semuanya karena dia termasuk kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan tidak bermotor atau KTB nanti tidak perlu dihitungkan. Tapi di sini boleh kalian rekapitulasi sekalian ya. Barangkali nanti di modul 9 bisa mempermudah kalian dalam perhitungan gitu. Lalu berikutnya tadi sudah saya sampaikan ya, untuk di modul 5 ini tidak perlu dikali dengan nilai EMP terlebih dahulu karena nanti untuk dikalikan dengan EMP itu kalian ketika mengerjakan modul 9 gitu ya. Nah, mungkin itu ya untuk penjelasannya. Nah, silahkan nanti teman-teman kerjakan untuk 2 sesi ya. Ini contohnya hanya 1 sesi saja. Nanti silahkan kalian kerjakan 2 sesi. Dan oh ya, satu lagi catatan ya. Untuk gambar ini, data-data yang kalian masukkan ini nanti karena kalian kan menganalisisnya 2 sesi ya. Ada sesi pagi dan sesi siang. Nah, untuk data yang dimasukkan di sini itu nanti yang paling tinggi di antara kedua sesi tersebut ya. Misalkan di sesi pagi itu yang tertinggi adalah ini tadi ya, di pukul 6.30 sampai 7.30. Nah, ternyata setelah kalian hitung sesi siang, di sesi siang ada yang lebih tinggi, misalkan di pukul 13.00 sampai 14.00. Nah, berarti data yang kalian masukkan di sini itu data tadi yang siang 13.00 sampai 14.00 gitu. Jadi gambarnya ini nanti hanya ada satu saja dan data yang dimasukkan di sini itu data peak tertinggi dari kedua sesi itu tadi ya, data arus paling tinggi gitu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan saya mohon maaf, dan kalau nanti ada revisi atau ada perbaikan dari penjelasan yang saya sampaikan, nanti akan disampaikan melalui grup WA ataupun yang lainnya ya. Tapi silahkan diikuti dulu untuk video ini, semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.